Ya, ini menjadi apa ya, testimoni yang luar biasa, perjalanan dari istilahnya dari mulai nol lah ya sampai pada akhirnya sekarang punya tanggung jawab yang luar biasa, ya kan? Artinya luar biasa artinya Ya, apa? Ini kan Pak Sugeng ini kan PNS, tentu abdi negara yang tidak main-main ini jabatannya. Ya, baik Pak Sugeng, ini terima kasih, ini luar biasa. Sampai saya terpesona ini mendengar mendengar kuliah tentang etika profesionalisme satu semester. terpesona. Iya, ini Malu karena jadinya. enggak ini saya kenapa saya mencoba menyentuh tadi tentang bagaimana sih Mm-mm. tentang riwayat pendidikan luar biasa ini kan, bahwa Ya, seorang Pak Sugeng dia bisa merasakan dan bisa memilih satu institusi pendidikan yang memang punya kompetensi dan punya uh, legitimasi yang luar biasa iya, gitu. Dan betul. sekarang hasilnya dirasakan dan saya cukup bangga karena Pak Sugeng mungkin mungkin apa namanya, saya duluan lulus tapi kelihatannya uh, Pak Sugeng sukses duluan nih. Enggak juga. Banyak Pak Gegen pun sukses, begitu Amin, amin. juga Ya, ya, teman-teman alumni di depan saya. ya, baik. Jadi teman-teman ini luar biasa Pak Sugeng ini. Ini memang sudah lama saya pingin ngajak ngobrol. Meskipun dalam suasana pandemik begini lewat Iya, link ya virtual, virtual nggak masalah. virtual nggak Ya, tanpa masalah. mengurangi substansi. Baik, Pak Sugeng. Uh, Iya, gimana ini Pak? saya jadi terpesona, pertanyaan apa lagi? Kayaknya sudah lengkap nih. Nah, mungkin sebelum sebelum pada uh, 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 closing statement atau pertanyaan berikutnya, mungkin apa sih sebetulnya harapan Bapak sebagai apa generasi yang boleh dibilang kita mungkin udah generasi yang dulu lah, karena melihat sekarang ini kan uh, situasi pandemik yang bikin semua berubah dalam semua kehidupan ya. Ya baik pun dalam dunia pelayanan perawatan pun sangat berubah. Mungkin peminatan perawat pun sekarang juga mungkin orang mungkin berubah ya Pak. Nah, apa kira-kira kunci suksesnya dan pesan-pesan mungkin kepada teman-teman ini terkait dengan masa pandemik terutama ini, seperti ini Pak. Monggo Pak, silahkan. Kasih Pak Gegen. Ya. Jadi ketika itu saya lanjutkan sedikit pendidikan saya. Setelah saya D3 Karules, saya lulus tahun 98, kemudian pada tahun 2010 saya lulus S1 juga, memang harus meneruskan, karena memang tuntutan zaman, sehingga D3 saya di Karulus, kemudian saya masuk lagi S1 Karulus itu mungkin tahun-tahun 2000 berapa ya, pokoknya 2010 saya lulus, berarti mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang lah ya, 2010 saya lulus S1 keperawatan lulus, dan memang saya pilih kembali ke Karulus Ya, ya. karena ya alur pikir saya eh, dibuat, dilatih, dibentuk, ditata, ya harus bisa berpikir alur pikir yang komprehensif, kemudian meyakini bahwa profesi itu adalah sebuah masa depan. Sebuah masa depan kalau terus-menerus dibangun, kemudian dikembangkan, pada akhirnya menjadi sebuah kehidupan. Dan sekarang menjadi sebuah kehidupan, saya bisa ya mensejahterakan barangkali ya, memberikan kehidupan dan mensejahterakan pada satu orang istri saya, 4 orang anak saya, seperti itu. Pak Gegen yang melalui News Cafe malam ini yang saya sangat senang sekali atas diundangnya saya. Jadi melalui podcast News Cafe-nya Pak Gegen, tentu untuk perawat-perawat generasi muda masa depan, janganlah berputus asa walaupun di situasi pandemi.
Profesi kesehatan, profesi perawat adalah profesi yang sungguh mulia. Profesi yang memang diharapkan oleh banyak orang. Walaupun mungkin ada beberapa orang dan ada yang orang belum tahu apalah itu seorang perawat. Tapi pada akhirnya saat ini kita dan perawat-perawat saat ini dan perawat-perawat yang masa depan ke belakang, ke depannya tentu menjadi sebuah profesi yang sangat mulia. Dan kemuliaan ini tidak hanya dipandang sebagai profesi mulia, tapi harapannya seiring dengan berlalunya tahun, berjalannya waktu, penghasilannya pun akan mengikuti. Dan terbukti sekarang sudah banyak perawat-perawat yang secara ekonomi, secara materi kita lihat sudah sangat sukses. Kemudian ya boleh dikata jauh lebih lebih apa ya, lebih sejahtera lah dibanding di masa-masa sebelumnya. Sehingga untuk teman-teman perawat yang saat ini sama lahir dengan bareng di generasi kita dan generasi yang akan datang harus tetap semangat. Tetap semangat bahwa profesi keperawatan itu sungguh sangat luas apa namanya tempat dan lahan dalam memperoleh pekerjaan. Kemudian sekarang pun sudah banyak perawat-perawat entrepreneur, sudah banyak perawat-perawat pengusaha. Ya, dulu saya pernah melalui itu. Saya menjadi seorang ya sempat berusaha di bidang pelayanan ambulan, kemudian kediklatan. Nah, itulah di antara yang bisa menghantarkan orang itu bagaimana menjadi profesi yang mulia. Mulia itu bukan mulia karena materi, tapi mulia karena berbagi ilmunya. Kalau ilmunya sudah dibagi, otomatis Tuhan akan titipkan di antara zakat ilmunya itu dengan kesejahteraan dalam hidupnya. Amin. Jadi tetap semangat teman-teman perawat, Ya. jangan berkecil hati. Dan kita di saat pandemi adalah pasukan garda terdepan. Garda terdepan di saat orang-orang mungkin takut, tapi profesi kita adalah profesi yang paling kuat, paling hebat, paling tangguh. Dan banyak yang saat ini masa pandemi membutuhkan uluran tangan kasih kita untuk bagaimana dia bisa dilayani oleh profesi seorang perawat. Itu Pak Gegen. Amin. Luar biasa ini kunci suksesnya dari Pak Sugeng. Ini kawan-kawan luar biasa nih Pak Sugeng ini. Saya kira kalau kita menanyakan terus berbincang-bincang beliau tidak akan cukup sehari 2 hari. Bisa aja Pak Gegen. Ya karena memang jiwa entrepreneurnya Pak Sugeng luar biasa ini, apalagi sudah menjadi pembicara skala nasional ini tentu harus banyak belajar teman-teman sama beliau. Baik Pak Sugeng, iya Pak Gegen. Terima kasih banyak nih waktunya atas wawancara pada malam hari ini, sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi inspirasi teman-teman dan menjadi motivasi juga kepada teman-teman yang lagi berjuang, bahwa sesungguhnya dunia perawatan itu dunia yang sangat mulia, dan saat ini apalagi suasana pandemik kita semua sangat dibutuhkan. Jangan bosan-bosan Pak Sugeng, nanti suatu saat saya nanti mungkin wawancara lagi nih. Siap Pak Gegen. Ini luar biasa, kita wawancara sudah hampir 40 menit lebih. Iya, demi kemajuan profesi dan generasi perawat masa depan kita. Amin. Mungkin kita akhiri malam ini, Pak. Terima kasih banyak karena sudah malam. Saya tanpa mengurangi rasa hormat dan dengan terima kasih saya mencuri waktunya sama Pak Sugeng nih. Enggak juga. Waktunya. Semoga tetap sukses, salam sehat buat keluarga, dan terima kasih atas waktunya. Selamat malam teman-teman. Jangan lupa subscribe channel kami Nescafe YouTube dan bunyikan loncengnya.
Oke, selamat malam. Salam sehat. Salam sehat Pak Gegen dan keluarga. Salam Ya. sehat News Cafe dan teman-teman perawat dimanapun berada. Tetap semangat, salam tangguh, salam kuat, salam hebat. Amin. Oke, Pak Sugeng, terima kasih. Saya